Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini kita akan belajar teknis ya, belajar teknis tentang operationnya bisnis. Jadi apakah teman-teman di sini masih transfer sendiri atau udah ditransferin oleh karyawan atau setengah-setengah atau gimana? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Di sini saya akan ngajarin bukan konsep ya teknis. Jadi kita sebagai owner bisnis nggak harus transfer semuanya sendiri loh, bisa oleh karyawan. Itu apakah bisa dipercaya? Apakah caranya gimana? Saya coba jelaskan di sini. Oke, pertama saya cerita dulu saya nih ya. Ini saya dulu sekitar ya setahun lalu saya masih transfer sama saya sendiri. Jadi ada kebutuhan transfer entah dari vendor, entah dari karyawan, entah dari apa. Itu nge-WhatsApp di grup, lalu saya transfer, saya input, itu saya sendiri. Kadang kalau lagi sepi, setiap ada request saya transfer, transfer dan seterusnya. Ini lumayan repot, capek. Serius, repot, capek. Karena kalau ditunda di akhir hari bisa-bisa bahan baku nggak datang atau lain sebagainya. Jadi kadang ya capek. Lalu sekarang saya ini kepecah dua, jadi ada kebutuhan transfer entah dari karyawan, vendor dan lain sebagainya. Karyawan request di satu WAG namanya transfer only. Nah, saya bikin WAG baru namanya transfer only. Lalu karyawan akan input di situ, input internet bankingnya itu bisa digabungin dan itu bisa banyak. Jadi kalau ada 2 vendor, 3 vendor bisa dimasukin sama si karyawan. Lalu saya approve. Nah, approvalnya ini jauh lebih cepat daripada harus transfer sendiri. Bener. Mungkin kalau approval ini cuma 5 menit paling lama 5 menit untuk approval ini. Itu paling lama 5 menit. Tapi kalau transfer sendiri per transaksi itu mungkin ya 10 menit ya. Ya katakanlah 5 menit juga dan harus satu-satu. Kalau yang ini yang approval doang, saya sebagai owner approval doang itu cuma 5 menit. Jadi enak banget saat ini ya, enak banget. Nanti ke depannya kalau udah bukan UMKM ya, mungkin udah level korporat atau mungkin kalau yang level korporat mungkin akan seperti ini. Jadi ada kurang lebih sama kebutuhan transfer, karyawan request, karyawan input. Nanti approvalnya akan 2 orang biasanya. Setahu saya ya, waktu saya kerja dulu kayak gitu. Approvalnya 2 orang. 2 orang itu ya entah bendahara, treasurer atau misalkan direktur keuangan dan lain sebagainya atau di bawah direktur keuangan. Tapi itu nggak dibahas di sini karena itu nanti kalau udah level perusahaan besar ya, karena ini level UMKM dulu. Karena saya juga belum ngalamin punya perusahaan level besar. Oke, ini teknis. Jadi saya pakai tiga rekening yang dipakai sehari-hari untuk bisnis, yaitu BCA, BSI, Mandiri. BCA ini sebenarnya saya pengen BSI semua sih, cuman ya BCA paling bagus lah, BCA paling keren semua fiturnya. Terus semua vendor juga BCA, repot kalau harus transfer antar bank setiap hari, repot. Jadi flow-nya gini, jadi ya karyawan input di browser, entah di HP atau di PC, lebih mudah di PC ya atau di laptop. Nanti dia akan input pakai token gini, jadi input transfernya berapa. Karyawan punya token 1, saya punya 1. Jadi dia akan input dan harus berhasil pakai token ini. Jadi harus pakai token, kalau nggak pakai token nggak bisa. Lalu karyawan akan nge-WhatsApp ke saya di WAG transfer only tadi. Lalu saya approval di browser juga. Di HP bisa, tapi lebih nyaman di laptop atau di komputer. Saya juga pakai token. Lalu saya approve pakai token challenge punya saya. Jadi token ini kalau belum tahu, jadi kita masukin angka yang ada tertera di internet bankingnya. Nanti dia akan keluar angka balik di sini kita input. Jadi kayak OTP lah, kayak password. Tapi ini token yang katanya kalau token ini adalah yang paling aman sampai saat ini, karena dia ini kan offline si token ini, jadi nggak bisa dihack katanya. Kalau BSI itu input di browser juga, lalu approval juga di browser. Ini 2 akun berbeda. Kalau BSI nggak pakai token, tapi pakai OTP. Kalau input nggak pakai apa-apa ya, jadi langsung input aja. Nanti kalau udah mau di approve itu harus pakai OTP. OTP-nya ke nomor HP saya. Ini no HP, pakai SMS. Nah ini agak repot sebenarnya. Interface-nya BSI saya nggak suka, repot lah pokoknya. Ampun. Lalu Mandiri dulu agak enak sebetulnya. Sekarang ya ampun. Jadi di Mandiri admin bisa input via browser di HP atau di HP nggak bisa ya, di PC atau laptop. Lalu saya approvalnya via apps. Saya via apps di HP, tinggal lihat
transferan yang sudah diinput admin, lalu saya masukin pin, selesai. Ini cepet banget, ini kurang dari 1 menit, Cuman masalahnya sekarang yang Live In by Mandiri ini saya nggak bisa buka di HP ini, karena katanya yang Live In by Mandiri yang warna biru itu HP saya dibilang root device. Padahal saya nggak ngapa-ngapain HP ini, mungkin karena HP-nya Xiaomi gitu, karena HP murah. Jadi Live In by Mandiri nggak bisa buka yang saya itu yang biru ya. Kalau yang gold itu nggak ada sistem ini. Yang gold nggak ada sistem ini, tapi kalau yang biru masih bisa. Jadi kalau teman-teman yang masih bisa buka Live In by Mandiri yang warna biru itu enak banget, transfernya kayak gitu. Cepet, itu super cepat. Di website juga super cepat. Ini oke, tapi ya saya udah nggak bisa. Bagi saya, mungkin teman-teman bisa sharing di kolom komentar di bawah. Jadi itu skemanya untuk BCA, BSI sama Mandiri. Nanti nggak usah khawatir. Jadi ini pasti diajarin. Jadi kalau teman-teman sudah daftar BCA bisnis sama BSI bisnis ya, dan ini nggak harus nama PT atau nama CV kok, nama pribadi bisa, BCA bisa, BSI harusnya bisa, BCA saya yakin bisa. Jadi daftar rekening giro atas nama pribadi itu bisa, atau rekening biasa juga setahu saya bisa akses pakai BCA bisnis. Jadi bukan pakai klikbca.com, tapi pakai vpn.klikbca.com kalau nggak salah. Ya, jadi ini aman, silahkan tanya aja nanti kalau sudah daftar dan bisa skemanya kayak gini. Lalu mungkin teman-teman kan khawatir nih kalau transfer oleh karyawan itu uang dicuri, ditransfer untuk dirinya sendiri, itu kan udah enggak ya, udah solve dengan skema ini, udah solve. Nah, yang jadi masalah mungkin ada yang masih khawatir kalau saldonya dilihat oleh karyawan. Ya ini pasti dilihat sih, itu pun kalau karyawannya mau. Dan sebenarnya so what gitu kalau karyawan teman-temannya lihat, ya dia kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngambil si saldo itu karena ya tadi ada skema si approval tadi, ini nggak bisa. Nah, atau kalau misalkan malu dalam tanda kutip atau takut nyinyir karyawannya, karena memang nyata banyak karyawan yang nyinyir, oh ini perusahaan omsetnya gede banget nih, beli kain banyak banget, tapi kok gaji kita segini. Ya dia kan nggak tahu profit dan lain sebagainya. Ya sangat mungkin ada karyawan yang nyinyir. Saran saya yang kayak gitu nggak usah dipelihara. Ya kalau takut sama yang kayak gini, ya udah pisah aja rekeningnya. Jadi rekeningnya sehari-hari misalkan BCA 1, rekening yang penampungan besarnya di BCA 2 atau dan lain sebagainya. Itu bisa dipisah, bisa banget kok. Dan kalau nggak salah perusahaan, kalau BCA bisnis perusahaan itu boleh lebih dari 1. Kalau nggak salah ya. Tapi saya cuma punya 1 kalau BCA. Dan saya hatamnya BCA ya, karena memang BCA paling keren lah BCA. Maaf ya, mudah-mudahan BSI segera bebenah diri biar bisa menyaingi BCA ya. Oke, itu aja kuliah teknis singkat ini, mudah-mudahan tercerahkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang masih ada khawatir soal transfer memang melelahkan. Transfer sendiri itu saran saya udah ke karyawan aja, ke admin aja. Ya itu tadi, mengikuti skema yang tadi. Kalau masih bingung boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Seputar ini boleh, seputar apapun juga boleh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.